Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Bapak Ibu Sobat Messenger melalui program yang boleh hadir di setiap pagi, Breath of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Mari sebelum kita akan mengawali kehidupan kita di hari ini, sebelum kita disibukkan dengan berbagai hal, rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan, mari kita tenangkan diri kita. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau membuka hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melandaskan kehidupan kita di sepanjang hari ini bersama dengan Dia. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi yang indah, hari yang baru, Engkau anugerahkan untuk kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami. Kiranya Engkau yang akan hadir menuntun kami, agar di sepanjang hari ini damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Seringkali ketika dalam satu persekutuan, dalam satu ibadah, kita memuji-muji Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, aku mau mencintai Engkau. Seperti lagu ini mungkin seringkali kita nyanyikan, seringkali kita dengar. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Seberapa sering ketika kita memuji Tuhan, kita mengatakan, aku mau mencintai Engkau Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa sering itu pula itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti kita katakan, Tuhan aku mau mencintai Engkau. Kita benar-benar memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seringkali kita menyanyi seperti ini,
adalah untuk sebagai pemanis bibir kita saja. Lip service. Untuk menyenangkan. Ada orang nyanyi, aku mau ikut-ikutan nyanyi deh. Ya. Pagi hari ini secara khusus saya akan mengajak Anda semuanya, Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah kita di dalam kehidupan kita diberkati secara luar biasa. Kita diberikan oleh Tuhan banyak hal, talenta, tetapi apakah kita sudah menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan? Pagi hari ini saya membawa judul renungan saya adalah jangan beri sisa. Ya, jangan beri sisa. Nah, seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu kasih talenta bagi kita itu luar biasa. Satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Dan saya katakan pasti Tuhan berikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan memberikan sesuatu itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seringkali pula kita tidak menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh, seringkali orang ditawarin, yuk pelayanan yuk. Ketika kita menyadari kita punya talenta, tetapi kita mengeraskan hati kita. Kita berkata, nanti dulu masih banyak pekerjaan. Atau yang sering kali kita dengar adalah, aku gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Ya, aku gak ada waktu untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak untuk kita merenungkan sebuah kisah. Kisah ini populer bagi kita semuanya. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kisah tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya. Nah, Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman. Ya, Tuhan demikian memberkati Abraham secara luar biasa. Ya, karena apa? Karena Abraham adalah orang yang taat, adalah orang yang setia dengan perintah Tuhan. Bahkan anaknya sendiri rela dikorbankan tatkala Tuhan memerintahkan hal itu. Kejadian 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Abraham disebut bapa orang percaya. Ya, ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak,
Abraham mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Abraham mengikuti tanpa ada embel-embel. Padahal tadi Allah dengan jelas mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Saya mencoba untuk memahami perasaan Abraham pada waktu itu. Dia hanya punya anak satu, ya, sebagai anak yang dijanjikan oleh Tuhan, anak yang demikian dikasihi, tetapi harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, galau, bingung, tetapi dia tidak menawar kepada Tuhan. Tuhan, jangan ini ya, jangan anakku ini ya. Padahal engkau baru saja ngasih aku anak. Anak ini aku kasih, jangan yang ini. Yang lain gak apa-apa Tuhan, hartaku banyak. Gak gitu. Bukan itu yang dikatakan oleh Abraham. Dia ngikut saja. Dia gak ada tawar-menawar dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia juga tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi setelah itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya akan memberikan yang terbaik bagi dia. Dua hal ini, dia tidak menawar, dia tidak khawatir. Ya. Dia tidak khawatir nanti setelah ini dia akan punya keturunan lagi apa enggak ketika Ishak diberikan sebagai persembahan korban bakaran kepada Allah. Seringkali yang terjadi dengan kehidupan kita demikian. Yang pertama, seringkali kita tawar-menawar dengan Tuhan. Contoh, kita punya talenta nih, ya, kita punya kemampuan main musik, ya, seringkali kita nawar, lakuin, layani aku. Tetapi seringkali Tuhan, nanti dulu ya Tuhan ya. Nanti kalau jobku sepi, aku mau melayani engkau. Ya, kita tawar-menawar, seringkali hal itu demikian terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali khawatir layani Tuhan. Kita khawatir nanti ketika kita melayani Tuhan, kita nggak ada job lagi. Ini adalah sebagai contoh. Seberapa banyak di antara kita yang seringkali kita tawar-menawar. Seringkali kita khawatir tatkala kita mau melayani Tuhan, kita khawatir terhadap apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, sebagai pergumulan kita, sebagai perenungan kita di hari ini, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Atau kita hanya mau berkat Tuhan saja tanpa mau bertindak untuk melayani? Padahal di sini Tuhan gak minta kita anak kita, ya, seperti Abraham. Saya memberikan contoh ini, ya. Abraham diminta untuk menyerahkan anaknya. Ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh seseorang. Bayangkan Anda, ketika Anda diminta anak Anda persembahkan buat aku, mikirnya 1000 bahkan juta-juta kali kita berpikir. Tetapi Abraham enggak. Tapi pagi ini saya katakan, kita enggak diminta anak kita, tetapi kita diminta talenta kita, waktu kita untuk melayani Tuhan. Tetapi seringkali kita menawar, seringkali kita khawatir. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun kita berada, kita harus tahu posisi kita. Ya, apa posisi kita saat ini? Kita adalah sebagai seorang hamba.
Seorang hamba itu harus setia kepada tuannya. Tuan kita pengen apa? Pengen yang terbaik dari kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita? Atau jangan-jangan seringkali kita memberikan sisa kemampuan kita kepada Tuhan kita. Ingat Bapak Ibu Sobat Messenger, kita ini hidup hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena segala atribut yang melekat di dalam kehidupan kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Tetapi seringkali kita melupakan Sang Pemberi anugerah itu. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita menggunakan talenta kita hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Nanti ketika aku sudah gak ada job lagi, ketika aku sepi, aku mau melayani. Kalau aku sudah ada waktu, aku mau melayani. Lah waktunya itu kapan? Padahal Tuhan memberikan talenta kepada kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sering kali kehabisan waktu itu. Padahal waktu itu diberikan oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya diberikan WA, sebuah quotes yang menggelitik bagi saya. Quotes ini berkata demikian: melayani Tuhan adalah melayani perasaannya. Digaris bawahi, melayani perasaannya dan melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati. Saya tertarik dengan melayani perasaannya. Kalimat ini menggelitik bagi saya. Bagi Anda yang memiliki relasi, entah itu dengan pacar Anda, dengan suami istri, atau dengan orang-orang yang lain, seringkali kita menjaga perasaan pasangan kita. Agar apa? Agar gak cemburu, agar gak marah, agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu gak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu yang sering kali kita terjadi, dan itu baik, ya, itu bagus. Ketika kita mau menjaga perasaan, agar tidak cemburu, tidak marah pasangan kita mau berikan yang terbaik. Kita mau menjadi orang yang setia, menjadi pasangan yang setia. Itu menjaga perasaan. Menjadi orang yang bagaimana menyenangkan pasangan kita. Demikian pula dengan Tuhan. Sudahkah kita menjaga perasaan Tuhan? Ya. Sering kali ini kita lupakan. Dengan kita hidup seenaknya sendiri, dengan kita hidup, ya, aku mau ngelakuin apa saja, ya. Padahal Tuhan ingin kita memberikan untuk melayani Dia. Apakah kita pernah berpikir, apa Tuhan gak cemburu ya? Apa Tuhan gak marah ya? Apa Tuhan gak seneng ya dengan apa yang aku lakuin? Ketika kita berpikir demikian, ingat, coba bayangkan Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi orang lain itu malah menyakiti kita. Rasanya kita dongkol. Bagaimana kita belajar? Memang benar, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha ampun. Tetapi hal yang perlu kita dasarkan dalam kehidupan kita adalah kita mau untuk menjaga perasaan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi maukah kita menjaga perasaan Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Itu adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita saja. Ya, apa saja talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita melakukan itu yang terbaik bagi
bagi Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Pernahkah kita berpikir bahwa nanti kelak kemudian seperti Matius 25 ayat yang ke-23, tatkala kita di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau nanti ketika kita diperhadapkan, Tuhan marah dengan kita, hai hambaku yang jahat dan malas. Ya. Segala talenta itu diambil. Mau apa kita? Bisa apa kita? Ketika talenta itu diambil oleh Dia yang memberikan. Ya. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, jangan sampai seperti ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sudahkah kita memberikan yang terbaik, bukan memberikan sisa kepada Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mau menjaga perasaan Tuhan, berarti kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Gak ada alasan, gak ada waktu, gak ada alasan nanti. Ketika kita dipanggil Tuhan, ya Tuhan, sekarang aku mau melayani Engkau. Jangan sampai ketika talenta yang ada dalam diri kita dicabut, diambil, dan Tuhan memberikan kepada yang lain, dan kita dicampakkan ke dalam kegelapan. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, apapun yang menjadi talenta kita, kita mau katakan, Tuhan, aku mau berikan kepada Engkau, aku mau melayani Engkau melalui talenta yang Engkau berikan buat aku. Pagi hari ini, Anda yang ada di rumah masing-masing, coba renungkan, Tuhan sudah kasih kita apa sih yang dapat kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan? Mungkin Anda punya talenta main musik, Anda punya talenta bernyanyi, Anda punya talenta sebagai pendoa, Anda punya talenta untuk membesuk, untuk memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Selagi masih ada waktu dan Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, tatkala kita membuka mata kita, tatkala kita masih diizinkan Tuhan untuk dapat menikmati hari yang baru, itu berarti Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memberikan, untuk melakukan yang terbaik. Jangan menunggu nanti ya. Nanti kalau aku sudah tua, aku gak ada kerjaan, aku mau melayani Tuhan, udah terlambat. Selagi masih ada waktu, berikan itu buat Tuhan. Berikan itu buat Tuhan. Haleluya. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kalau kita mau menjaga perasaan Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, caranya adalah do the best. Lakukan yang terbaik, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin agar hidup kita memuliakan nama Tuhan melalui apa saja yang telah Tuhan anugerahkan buat kita semuanya. Saya mengajak kita mengingat-ingat kembali, selama kita hidup, apa saja yang telah Tuhan berikan buat kita. Mulai dari nafas kehidupan, mulai dari hal-hal yang kecil saja, ingat-ingat kembali. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka, menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita mau berkat Tuhan tetapi kita nggak mau ngelakuin sesuatu buat Tuhan. Kita mau hanya berkat-berkatnya, tetapi ketika kita diajak untuk melayani Tuhan, nanti dulu. Jangan sampai ketika kita menerima hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat yang mungkin selama hidup Anda itu sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, tetapi ketika Tuhan memanggil buat kita, layani aku, berikan yang terbaik bagi aku, kita mengeraskan hati kita, kita masih dengan keegoisan kita mau melayani diri kita untuk cari uang, untuk mengejar hal-hal yang fana, untuk mengejar hal-hal yang gak ada artinya nanti di kemudian. Gak ada artinya ketika Tuhan menyingkapkan semuanya, mengambil semua talenta dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, jangan keraskan hati kita. Jaga perasaan Tuhan, jaga hati Tuhan, agar dia boleh senang, agar dia disenangkan dengan pelayanan kita, dengan apa yang kita lakukan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita yang saat ini mau melayani, membuka hati, Tuhan pakai aku menjadi alat kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan keraskan hati. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ampuni kami Bapa, kalau sering kali kami mengecewakan Engkau, kalau sering kali kami mendukakan Engkau, kami sering kali tidak memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami tidak Engkau suruh seperti Abraham menyerahkan anaknya satu-satunya, tetapi yang
Engkau ingin agar kami melayani Engkau. Tetapi seringkali hal itu pula yang menjadi beban dalam kehidupan kami, sehingga kami seringkali berkelit dengan alasan tak ada waktu. Padahal semua itu sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami gak mau memberikan Engkau sisa-sisa hidup kami. Kami tidak mau memberikan Engkau sisa-sisa kemampuan kami, tetapi kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Ajar kami agar dalam hidup ini kami boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Pagi hari ini dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami mau melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati Sobat Messenger dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang ada dalam pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan mereka semuanya. Engkau penyembuh bagi mereka yang sakit. Engkau sahabat yang setia bagi mereka yang kesepian dalam masalah. Engkau Allah Immanuel buat kami. Terima kasih Bapa. Berkati hari ini langkah-langkah kami mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang akan menuntun dan memberkati kami. Engkau yang akan buat kami berhasil. Berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan kami semuanya. Penyertaan-Mu demikian sempurna di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengar doa kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kisah Abraham mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya boleh menginspirasi kita semuanya. Jangan beri sisa untuk Tuhan. Sisa waktu kita, sisa kemampuan kita, tetapi berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Apabila Anda diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan subscribe The Messenger GKMI Kenari. Mari kita jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya Daniel Saputra dan Alexander mohon pamit undur diri dari Sobat Messenger melalui Bread of Life di pagi hari ini. Tuhan menyertai kita semuanya, menaungi kita semuanya, dan God bless.